Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar hari ini, sehat ya? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk ke pelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama dulu dengan Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Nana, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Nanti kita akan belajar membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan kita akan belajar kandungan yang ada di surah Al-Kafirun. Anak-anak, nanti kalian silahkan simak dan perhatikan dengan baik audio yang akan Bu Guru putar. Dilihat bagaimana panjang pendeknya, tajwidnya, agar kalian bisa membaca Al-Kafirun dengan baik ya. Silahkan, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan lafal surat Al-Kafirun, sekarang siapkan buku tulis agama dan alat tulis. Silakan kalian catat hal-hal atau poin-poin penting yang akan Bu Guru sampaikan. Ada beberapa yang tidak ada di tulisan, tapi Bu Guru terangkan ya. Silakan dicatat. Yang pertama, surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun adalah 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi anak-anak, pada zaman dahulu itu, orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Tawarannya apa anak-anak? Mereka menawarkan diri untuk ikut beribadah seperti agama Islam, ikut menyembah Allah dan ibadah-ibadah lain. Tetapi dengan syarat Nabi Muhammad SAW juga mengikuti tata cara ibadah mereka. Mereka bilang nanti kalau misal mereka cocok, mereka menyukai Islam, nanti mereka akan masuk Islam. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Nabi juga harus mengikuti agama mereka. Lalu kira-kira Nabi Muhammad SAW menerima atau tidak? Ya betul sekali, Nabi Muhammad SAW tidak menerimanya. Jadi silahkan ibadah dengan keyakinan masing-masing. Lalu turunlah surat Al-Kafirun ini. Yuk, surat Al-Kafirun tergolong surat. Oh iya, tadi Bu Guru lupa. Jadi tadi orang kafir itu meminta pergantian
bergantian mengikuti ibadah ajaran mereka itu selama berapa? Selama 1 tahun. Lama juga ya. Dan Nabi Muhammad SAW menolaknya. Lanjut, surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir ya, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Kita masuk ke makna kandungan Quran surah Al-Kafirun per ayat ya. Ayat 1. Jawaban Allah melalui Rasulullah yang ditunjukkan pada orang-orang kafir. Jadi ya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Itu disebut orang kafir. Ayat kedua, kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Ayat 3. Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Ayat 4 dan 5. Kita tidak boleh mencampur adukan antar agama. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, tidak boleh kita mencampur-campur agama Islam dengan ibadah agama lain. Kita masuk ke ayat ke-6, yaitu ayat yang terakhir. Itu maknanya kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau anak-anak punya teman, punya tetangga yang bukan Islam, anak-anak jangan kali-kali memaksa mereka untuk beribadah seperti agama kita. Oke anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui cara membaca surat Al-Kafirun dan makna kandungan surat Al-Kafirun, sekarang tugas untuk anak-anak ada 2. 1, silahkan kalian membaca surat Al-Kafirun dengan cara di video. Nanti kalau sudah, kirimkan di grup WA ya. Tugas kedua, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di bawah judul. Kalian klik di judulnya, itu kan di samping kanan ada tanda segitiga, kalian klik, nanti akan ada muncul box deskripsi. Nanti kalian klik link di situ, silakan kalian kerjakan soal ulangan harian. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi dengan guru insya Allah minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.